Saudara-saudari yang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Kepada saudara-saudari yang terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bersekutu. Kehadiran saudara-saudari memberikan sukacita bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Permata yang mengingatkan kita bahwa permata sebagai pemuda-pemudi merupakan tunas bunga bagi gereja. Dalam Minggu Permata secara khusus diingatkan kembali akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tunas gereja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9. Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang menyertai kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah kita
yang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, serta menjadi saksi akan kemuliaan-Nya dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahtera bagi kita yang datang ke hadirat Tuhan. Amin. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita memuji Dia dengan bersama-sama bernyanyi PKJ 131, Ku yakin Tuhan tuntun langkah. Kasih Tuhan kepada orang-orang muda. Saudara-saudari, Tuhan telah memilih orang-orang muda seperti Yusuf, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya sebagai temannya untuk memperbaharui bangsanya. Tuhan Yesus juga memilih orang muda sebagai murid-muridnya yang menyatakan kehendak Tuhan bagi dunia. Sekarang, Tuhan juga tetap mempercayakan orang muda seperti anak panah yang tajam untuk meneruskan pekerjaan pelayanan gereja. Permata adalah tunas-tunas dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menetapkan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati dan membimbing tunas-tunas gereja agar melakukan panggilan untuk menjadi berkat bagi kehidupan di sekitarnya. Tuhan memperlengkapi anak-anak-Nya dengan berbagai talenta. Tuhan memberikan kesempatan di masa mudanya untuk menyaksikan kehidupan yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menetapkan kehidupan anak-anak kami sebagai tunas-tunas gereja yang berharga, sebagai kekayaan bagi kami semua. Dalam kasih-Nya kepada orang-orang muda, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi tak terbatas. Berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah
di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kehidupan tunas-tunas gereja. Alkitab menyaksikan bahwa Tuhan memilih banyak orang muda sebagai nabi dan rasul, sebagai teman untuk memperbaharui dunia ini. Bagaimana sebenarnya keadaan anak-anak muda saat ini dalam kehidupan gereja kita? Saat teduh kita mulai. Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami tidak berhikmat menjalankan hidup dalam panggilan-Mu sebagai tunas-tunas gereja. Kami hanya menyenangkan diri sendiri dan tidak mampu menolak keinginan dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhanku, alam ini salah dosaku, alam ini. Tuhan meneguhkan kehidupan gereja dengan menjadikan permata sebagai tunas-tunas gerejanya. Tetapi banyak tunas-tunas tersebut menjadi layu karena situasi yang ada dan kurangnya kepekaan untuk mempersiapkan mereka. Kami mengaku, oh Tuhan, seringkali kami kurang menghargai keberadaan anak kami, tunas-tunas gereja-Mu. Kami belum mampu mendengarkan suara hatinya. Kami masih kurang belajar dalam mengajari dan mendukungnya. Tuhan, ampunilah kami. Oh Tuhanku, alam ini salah dosaku, alam ini. Berita pengampunan dosa.
setelah kita mengakukan kesalahan kita. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa kita. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Berbahagialah karena dosa kita telah diampuni Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 38. Sekarang sampai kita pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Ini kita bacakan nanti secara antifonal. Saya membacakan ayat ganjil, jemaat Tuhan membacakan ayat genap. Kita mulai. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kuucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bagimulah seluruh puji-pujian kami, penghormatan dan pengagungan kami, sebab Engkaulah Tuhan yang layak menerima semua itu.
Tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karuniakanlah kepada kami roh-Mu yang kudus itu untuk menguasai hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu yang kami dengar boleh kami mengerti, boleh kami pahami, bahkan firman-Mu itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh pemberitaan firman-Mu menjadi sukacita bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Mari kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan sebagai khotbah kita di minggu ini, yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga pada ayat yang kelima. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga pada ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan untuk kita semua. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Saya tambah di ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih kita yang melakukan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya sapa kita semua jemaat Tuhan. Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang waktu dalam kaitannya perjalanan hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, atau yang sering dikenal orang sebagai orang Kristen, tentu dalam perjalanan waktu itu ada banyak ragam cerita secara iman yang mungkin bisa kita saksikan. Di dalamnya tentu ada perjalanan pengalaman suka dan duka. Itu menjadi satu berita sejarah di dalam perjalanan kekristenan, khususnya setelah pencurahan Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul sampai pada saat ini. Jadi artinya, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, bahwa perjalanan kehidupan orang Kristen itu tidak benar kalau sudah menjadi pengikut Yesus Kristus maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Tidak benar kalau sudah menjadi orang Kristen, kalau sudah sebagai seorang pelayan Tuhan, maka akan mulus-mulus saja perjalanan hidup. Tidak demikian. Hal itu dapat tercermin dari isi hati Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius dalam nas khotbah kita hari ini. Menarik kalau kita lihat kalimat ini, khususnya di pasal yang kedua ayat yang pertama, diawali dengan satu kalimat, sebab itu hai anakku. Ya, Paulus mengatakan kepada Timotius dalam suratnya ini, sebab itu hai anakku Timotius. Nah, berarti ada cerita sebelumnya. Ya, ada sesuatu yang awalnya itu sudah dialami oleh Paulus bersama dengan Timotius. Apa itu?
kalau kita melihat hubungan Paulus dan Timotius, ya memang benar ini sama halnya seperti hubungan antara ayah dengan seorang anak, dalam hal ini secara rohani, yaitu bahwa Paulus dan Timotius sudah sering bersama-sama, bahkan Paulus lah yang membawa Timotius sering bersama-sama untuk menyatakan kasih mereka kepada Tuhan melalui pemberitaan Injil. Ya. Di berbagai-bagai tempat, khususnya di Efesus kala itu. Nah, apa yang disampaikan Paulus? Apa yang dialami mereka? Yang dialami Paulus dan Timotius di dalam pelayanan itu adalah sesungguhnya ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak pengalaman mereka dalam pelayanan itu. Di dalamnya banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak orang-orang yang menolak mereka, banyak orang-orang yang merencanakan yang jahat terhadap mereka. Seringkali mereka diperhadapkan juga dengan maut. Maka Paulus ketika menuliskan surat ini kepada Timotius, sebab itu, hai anakku Timotius, karena di dalam pelayanan, karena di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, banyak tantangan, banyak penderitaan. Jadi anakku Timotius, jadilah kamu kuat. Ya. Jadilah kamu kuat. Nah, tentu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya sedikit mempelajari dalam waktu mempersiapkan khotbah ini. Yang dimaksud di sini jadilah kuat dari bahasa aslinya itu Yunani disebut endunamo, artinya itu adalah perintah yang secara pasif, bukan aktif. Jadi Paulus mengatakan jadilah kamu kuat, bukan berarti Paulus mengatakan carilah kekuatan supaya kamu kuat. Tidak. Berjuanglah kamu untuk mencari kekuatan supaya kamu kuat. Tidak. Tetapi dari kata endunamo ini, Paulus sedang mengatakan, karena memang di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak penderitaan. Sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kekuatan di dalam dirimu. Itu dari kata endunamo. Jadi Paulus mengatakan, karena di dalam dirimu sudah diberi Tuhan kekuatan, yaitu merupakan kasih karunia untuk kamu, maka kamu pasti bisa menjalani hari-harimu di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Kamu harusnya pasti bisa, karena ada kasih karunia Tuhan bagimu, yaitu kekuatan. Karena itu disebut tadi di ayat yang kedua bagian B. Ya, karena katakan jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tentu seperti saya katakan tadi di awal, bahwa di dalam perjalanan mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan, dinamikanya itu kadang-kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa dan yang lain-lain. Paulus memberikan di sini kepada Timotius bagaimana rahasianya supaya kita bisa tetap kuat di dalam kekuatan kasih karunia Kristus yang ada pada kita. Nah, jadi rupanya kekuatan itu akan menjadi nyata bagi kita ketika kita meresponnya. Walaupun kekuatan itu sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, itu akan menjadi pengalaman kita ketika kita meresponinya. Maka Paulus mengatakan di sini, atau memberikan perumpamaan atau analogi minimal 3 untuk menjelaskan maksudnya kepada Timotius, termasuk bagi kita hari ini. Bagaimana supaya kita kuat sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita kuat sebagai seorang permata, bagaimana kita kuat sebagai seorang pelayan Tuhan. Paulus yang pertama mengumpamakan kita bahwa kita itu harus seperti seorang prajurit. Kita harus memiliki cara berpikir, kita harus memiliki prinsip seperti seorang prajurit. Di ayat yang ke-3 dan 4 dikatakan di situ. Saya bacakan sekali lagi. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya,
supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Paulus mengatakan, supaya kamu senantiasa mengalami kekuatan yang datangnya dari Tuhan di dalam mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Kamu harus memiliki prinsip cara berpikir seperti seorang prajurit. Yang pertama itu, kamu harus rela menderita. Ya. Harus rela menderita, artinya kamu harus siap menerima kenyataan kalau memang di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan itu ada kamu alami penderitaan. Kamu harus terima itu sebagai realitas hidup sebagai pengikut Kristus. Pernyataan ini sekaligus menutup apa yang dikatakan oleh teologi kemakmuran atau teologi sukses yang mengatakan kalau kita menjadi pengikut Kristus maka semuanya akan aman-aman saja. Itu salah. Pernyataan Paulus ini kepada Timotius mengklarifikasi bahwa apa yang diakukan oleh para penganut teologi kemakmuran, bahwa mereka salah, bahwa mereka keliru, bahwa bagi orang Kristen tidak ada penderitaan, itu salah. Karena Paulus mengatakan sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, harus menyamakan dirinya sebagai seorang prajurit bahwa ia rela menderita. Saya yakin dan percaya mungkin ada di antara kita jemaat Tuhan, mungkin profesinya itu sebagai tentara yang dulu mungkin masuk disebut ABRI. Ketika seseorang itu mengikuti proses dan sudah masuk mungkin sebagai salah satu anggota angkatan, apakah udara, laut, darat, atau dulu mungkin disebut juga polisi. Sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ketika mereka sudah mengambil keputusan untuk masuk kepada salah satu matras di angkatan itu, di dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, doktrin yang diberikan kepada mereka bahwa mereka harus siap menderita. Karena apa? Karena memang mereka di bawah, mereka disuruh untuk apa? Untuk berjuang, untuk berperang. Tidak mungkin ada peperangan tanpa ada penderitaan. Tidak mungkin ada pertempuran, tidak mungkin ada, saya katakan tadi itu perjuangan di dalamnya tidak ada penderitaan, pasti ada penderitaan. Sehingga Paulus mengatakan, kamu Timotius, supaya kamu kuat setiap hari dalam menjalani hidup, dalam melayani Tuhan, kamu harus mampu menerima kenyataan hidup kalau di dalamnya nanti kamu mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita juga sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang harus memiliki konsep pemahaman yang demikian. Jangan kita berpikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen bahwa tidak akan ada penderitaan. Jangan kita berpikir kalau kita sudah melayani Tuhan maka semua akan baik-baik saja. Jangan kita berpikir kalau kita sudah setia berdoa, rajin memberi persembahan, rajin beribadah dan yang lain-lain maka semua akan aman. Tuhan buat salah. Tetapi Paulus mengatakan ada kalanya penderitaan itu menjadi bagian warna kehidupan. Seperti seorang prajurit, memang dia sudah siap untuk mengalami penderitaan itu. Lalu bagian yang kedua dari poin pertama tentang perumpamaan seorang prajurit bagi Timotius dan bagi kita, dikatakan selain siap menderita, seorang prajurit itu adalah harus loyal, harus fokus kepada pimpinannya. Ya, makanya ada istilah setiap komandan bicara kepada prajurit hanya ada satu jawaban, siap dan. Siap komandan. Apapun disampaikan oleh komandannya. Tidak ada pernah bantahan. Ya. Artinya apa di sini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan? Paulus mengajarkan kepada Timotius supaya kamu senantiasa mengalami kekuatan, mengalami kemenangan, melewati masa-masa pelayananmu, melewati masa-masa hidupmu di dalam beriman kepada Yesus. Kamu harus tetap fokus kepada Tuhan. Kamu harus loyal kepada Tuhan. Jangan kamu memikirkan, jangan kamu mau dialihkan fokusmu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, kepada hal-hal yang sifatnya sesuatu yang normal menurut manusia. Sehingga dikatakan tadi di situ, di ayat yang keempat itu, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan,
Maka saya katakan tadi, hanya satu kata bagi seorang prajurit kepada komandannya, siap komandan, apa pun yang dikatakan oleh komandannya. Nah, apa artinya ini bagi kita? Bagi kita ini artinya adalah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang pemuda gereja, permata di gereja, harusnya jangan sampai segala sesuatu dalam dinamika dalam perkembangan dunia ini mengalihkan fokus kita dari Tuhan kepada yang lain. Jangan sampai segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dengan segala kemajuannya mengalihkan loyalitas kita dari Tuhan kepada yang lain. Dan ini menjadi tantangan yang besar yang kita hadapi sekarang, khususnya kita semua anak-anak Tuhan, terlebih pada kaum permata. Seringkali oleh karena perkembangan zaman ini, akhirnya kita mulai menggeser fokus kita dari Tuhan kepada hal-hal kemajuan zaman. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita mengalami apa yang disebut dengan kemunduran-kemunduran rohani. Kita tidak mengalami kemajuan rohani yang signifikan, sehingga tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga Kristen, terlebih para permata-permata di setiap gereja, bukan lagi menjadi tiang gereja, bukan lagi menjadi sesuatu yang memberi kontribusi yang besar untuk kemajuan gereja, tetapi justru apa? Tetapi justru menjadi beban gereja. Karena apa? Fokus mereka sudah mulai beralih. Nah, kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan di zaman ini, mari, sekalipun ada penderitaan sekarang, sekalipun ada tantangan sekarang, seperti dalam COVID-19 yang terus masih berlangsung dan terus berlangsung, jangan sampai ini mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Jangan sampai itu menggeser kita dari loyalitas kita kepada Tuhan terhadap hal yang lain. Karena itu bukan seorang prajurit yang sejati. Itu yang pertama yang diumpamakan oleh Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita. Bagaimana akhirnya supaya kita kuat, yaitu kita harus belajar dari kehidupan seorang prajurit, yaitu kita harus rela menderita dan fokus kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang disampaikan di sini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan dalam perumpamaan yang kedua, ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara-saudara Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, di sini perumpamaan yang kedua adalah seorang olahragawan. Kalau yang pertama tadi seorang prajurit, yang kedua seorang olahragawan. Dikatakan di sini, seorang olahragawan itu hanya dia bisa menjadi juara ketika dia mengikuti aturan-aturan pertandingan. Berarti apa di dalamnya? Di dalam diri seorang olahragawan itu harus ada sportivitas. Harus sportif terhadap aturan yang diberlakukan. Saya mengingat ini satu kisah yang sudah lama. Seorang pelari sprinter 100 meter namanya itu Ben Johnson. Di dalam Olimpiade saya lupa tahun berapa itu, mungkin tahun 80 atau 90-an ya. Dia menjadi saat itu nomor 1 sampai di garis finish lari 100 meter. Dan sudah diberikan medali kepadanya, medali emas. Tetapi setelah itu panitia Olimpiade melakukan check and recheck kepada Ben Johnson. Dites. Lalu ketahuanlah rupanya dia memakai doping. Artinya obat penguat. Lalu apa yang terjadi? Dalam beberapa minggu setelah pertandingan itu, bahwa gelar juara 1 pelari sprinter 100 meter yang awalnya itu dimiliki oleh Ben Johnson ditarik dan diberikan kepada yang juara kedua, kalau saya nggak salah Carl Lewis waktu itu. Kenapa? Karena Ben Johnson tidak sportif. Ben Johnson tidak mengikuti aturan, sehingga gelarnya sebagai juara dicopot. Nah, apa maknanya ini bagi kita sebagai seorang olahragawan? Itu harus mengikuti peraturan. Nah, kita
Secara sederhana yang dimaksud oleh Paulus kepada Timotius, terlebih bagi kita sekarang ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, kekuatan kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini, kekuatan kita di dalam mengiring Tuhan hanya terletak pada ketika kita mengikuti aturan mainnya Tuhan. Ketika kita taat, ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang memberikan kepada kita kemenangan, itu yang memberikan kepada kita kekuatan, itu akan memberikan kepada kita kuasa ketika kita berada tetap dalam jalurnya Tuhan. Tadi di dalam bacaan kita di awal, yaitu di infokacau kita dari 2 Tawarikh 34 ayat 3 bagian A, itu ada kisah di sana namanya Raja Yosia. Dia diangkat menjadi raja pada usia 8 tahun. Lihat apa yang dilakukan Raja Yosia sehingga dia bisa berhasil menjadi raja, berbeda dengan ayahnya Raja Amon. Sportivitas. Raja Yosia selain ia di dalam usia yang belia mencari Tuhan, tetapi ia tidak mau melanggar aturan Tuhan. Apa itu? Dia tidak ikut seperti yang dilakukan oleh ayahnya sebelumnya Raja Amon, menyembah berhala, memuja-muja dewa. Tidak, tetapi justru yang dilakukannya apa? Dia meluluh lantahkan semua tempat pedupahan-pedupahan, penyembahan-penyembahan berhala. Karena dia tahu apa? Itu adalah hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Itu tidak ada dalam kamus Tuhan. Itu bukan aturan raja-raja yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga Raja Yosia, sekalipun usianya masih belia, tetapi dalam sejarah Israel, raja-raja Israel, ia salah satu raja yang sangat berhasil memimpin bangsa Israel. Karena apa? Dia taat. Ia tidak mau melanggar aturan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi, ini harus nampak dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, terlebih sebagai permata. Yang saya katakan tadi, begitu banyak godaan bagi kita sekarang untuk menyeleweng dari jalan Tuhan, dari kebenaran Tuhan. Tetapi jika kita ingin berkemenangan, jika kita ingin kuat senantiasa dalam Tuhan, mari ambil komitmen untuk kita tetap berada pada jalur Tuhan, berada pada aturan main Tuhan. Sekalipun itu ada kesulitan di dalamnya, tetapi endingnya itu akan memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, perumpamaan yang dipakai oleh Paulus kepada Timotius juga kepada kita. Bagaimana supaya kekuatan Tuhan itu akhirnya nyata dan memberi kemenangan demi kemenangan bagi kita. Kita harus meresponinya dengan kita harus belajar seperti seorang prajurit, dengan kita harus belajar seperti seorang olahragawan. Yang ketiga, kita harus belajar karena kita diumpamakan juga harus seperti seorang petani. Ayat yang ke-6 itu saya bacakan tadi satu ayat tambahannya, yaitu seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Berarti apa? Harus kita bekerja keras, tidak boleh pasif, tidak boleh diam, tidak boleh tenang-tenang. Tidak akan pernah ada keberhasilan bagi orang yang malas. Tidak akan pernah ada kesuksesan, tidak akan pernah ada berkat-berkat Tuhan bagi mereka yang hanya tidur-tiduran. Bahkan Salomo mengatakan, mengutip hal-hal seperti itu, seri, hai pemalas janganlah kamu makan. Berkat Tuhan hanya turun bagi mereka, kesuksesan yang dari Tuhan akan turun bagi mereka yang mau bekerja keras. Kenapa Paulus memakai petani di sini sebagai analogi atau perumpamaan kepada kita? Kita tahu semua bagaimana seorang petani bisa akhirnya mendapatkan hasil panennya ketika apa? Hujan pun tetap dia bekerja, terik matahari pun tetap dia bekerja, ada hama pun tetap dia mengusahakan, berjuang. Supaya apa? Supaya apa yang ditanamnya itu baik. Ada pilihan, ada komitmen bekerja keras di dalamnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dan memang akhirnya apa? Tidak pernah orang lain menikmati hasil pertamanya. Pasti petani itulah yang akan menikmati yang pertama. Ya, makanya ada disebut dulu itu adalah persembahan buah sulung. Ya, dari petani dipersembahkan kepada Tuhan karena memang dia yang menikmati. Nah, kita pun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini pun jangan ini kita jadikan menjadi alasan untuk kita apa? Bermalas-malasan.
Tentu tetap kita harus berhikmat, lihat peluang yang ada. Tetapi kita prinsipnya harus seperti seorang petani tadi, harus bekerja keras. Jangan mengenal lelah dan pantang mundur. Ada rasa optimisme. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, ini yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Ya, bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, supaya kekuatan Tuhan itu nyata kepada kita, kita harus meresponinya. Kita harus seperti seorang prajurit, kita harus seperti seorang olahragawan, dan kita seperti seorang petani. Maka seperti tema kita hari ini, maka kita bisa menjadi seorang laskar Kristus. Ya, seorang laskar Kristus yang tentu rangkumannya itu di dalamnya kita harus setia. Setia untuk apa? Setia melakukan 3 hal tadi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya situasi kita saat ini tentu tidak menguntungkan. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah bergantung pada situasi kita. Tuhan tidak pernah bergantung kepada situasi dunia. Asal kita meresponi kasih karunia Tuhan di masa-masa sulit seperti ini pun, karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita, kita pasti bisa berkemenangan. Kita pasti bisa mengalami kuasa Tuhan. Kita pasti bisa mengalami mujizat Tuhan. Di dalam kesulitan itu kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada saat ini. Mengingatkan dan mengajarkan kepada kami bagaimana kami menyikapi hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, yang tentu di dalamnya pasti ada persoalan-persoalan kehidupan, ada penderitaan, pergumulan di dalamnya. Tuhan tolong kami supaya apa yang menjadi nasihat firman-Mu ini dari Rasul Paulus kepada Timotius juga bagi kami saat ini boleh kami renungkan. Biarlah kami belajar dari seorang pribadi prajurit yang rela menderita, yang loyal kepada komandannya. Belajar kami dari seorang olahragawan yang sportif, ikut aturan. Dan kami belajar dari seorang petani, ada kemauan yang kuat untuk bekerja keras. Ketika kami melakukan ini dalam kehidupan kami, maka kami akan menjadi orang-orang kuat. Maka kami akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Maka kami akan menjadi pribadi-pribadi di mana kami akan menikmati dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita bersama-sama untuk mengambil waktu menyatakan pengakuan iman rasuli kita, sebagaimana pengakuan ini juga diakukan oleh seluruh umat Tuhan di berbagai-bagai tempat dan di dalam sepanjang perjalanan sejarah kekristenan. Oleh karena itu, mari kita mengakukannya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan aku percaya Kristus Tunggal Tuhan kita, yang menurut Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan ucapan syukur kita. Beginilah firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan ucapan syukur. Aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Sementara kita memberikan persembahan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat yang pertama dan kedua.
Mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa, untuk persembahan kita, dan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, tiada henti-hentinya kami datang di hadapan-Mu menaikkan syukur dan terima kasih kami, karena kami menyadari Engkaulah Tuhan sumber segala yang baik. Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan menguduskan kami, sehingga kami menjadi orang-orang dikuduskan dan dibenarkan. Dan Engkaulah Tuhan yang memelihara menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Pengakuan ini juga Tuhan kami lakukan di dalam kami memberi persembahan ucapan syukur kami. Ada kesadaran yang kami renungkan bahwa Engkaulah sumber segala berkat. Kami percaya Tuhan, sekecil dan sebesar apapun nilai-nilai materi yang ada pada kami, semuanya bersumber daripada Tuhan. Doa kami Bapa, berkatilah persembahan ini boleh menjadi alat di tangan Tuhan, memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini lewat pelayanan dan program-program yang ada di gedung gereja GBKP di Renggun Polonia ini, bahkan sampai klasis hingga program-program di tingkat moderaman. Bila lewat seluruh program-program kegiatan yang ada di Renggun hingga pada klasis, nama Tuhan semakin terpuji, termulia, dan makin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Berkati juga tangan-tangan yang sudah menyediakan Bapa. Biarlah juga setiap tangan-tangan sudah memberi persembahan ini semakin diberkati oleh Tuhan. Lewat semua usaha dan pekerjaan mereka, semakin melimpahlah berkat-berkat Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap terpuji dan termulia. Bapa dalam surga, kami juga terus berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan gereja-Mu di Renggun ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, supaya seluruh kegiatan pelayanan yang ada boleh sungguh-sungguh menolong kami umat-Mu untuk bertumbuh pada kedewasaan rohani. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah segala tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi bangsa ini melalui pemerintah kami yang ada di pusat sampai kepada daerah, dari presiden hingga beserta jajaran yang ada di bawahnya. Beri mereka hikmat, beri mereka kemampuan, bahkan terlebih beri kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam segala kebijakan yang mereka ambil, segala sesuatu yang mereka kerjakan, boleh benar-benar membawa bangsa ini mengarah kepada hal yang terus semakin lebih baik. Terlebih di dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, tolong kami, tolong pemimpin-pemimpin kami yang berkompeten di negeri ini, supaya sungguh-sungguh segala sesuatu yang mereka tetapkan dalam kebijakannya benar-benar membuat bangsa ini boleh menjadi bangsa yang berkemenangan melewati masa-masa yang sulit di dalam penularan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga-tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menolong orang-orang sakit. Tuhan memberkati dan mengurapi dan melindungi mereka Bapa. Biarlah hikmat dari Tuhan menyertai mereka. Terlebih juga bagi setiap pasien-pasien yang sakit, khususnya bagi para pasien COVID-19, Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tuhan juga menolong seluruh jemaat-Mu, khususnya Tuhan yang mengalami pergumulan sakit penyakit. Tuhan menolong mereka, memberi kepada mereka kesembuhan dan pemulihan. Bagi mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, biarlah juga mereka mengalami jamahan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa Bapa, khususnya bagi setiap dokter yang mengalami persoalan-persoalan gangguan kesehatan, biarlah juga Tuhan mengasihi mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk kepada pernyataan tekad dan janji kita. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memanggil tunas-tunas gereja sebagai teman untuk mengerjakan tugas mulia bagi dunia? Aku berjanji akan memakai hidupku untuk menjalankan kehendak Tuhan, menjadi teladan dan membawa damai sejahtera bagi kehidupan sekelilingku. Apakah yang menjadi tekad dan janji kita di saat Tuhan telah memberikan tunas-tunas gereja sebagai harta di tengah kehidupan gerejanya untuk menjalankan kehendak Tuhan? Aku berjanji akan menghargai dan mendengarkan isi hati tunas-tunas gereja-Mu Tuhan, dan membangun mereka untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu.
Untuk meneguhkan janji di hadapan Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 278 ayat yang pertama dan yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya juga bagi kita pada saat ini dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu, jadilah teladan bagi sekelilingmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan berkati.